Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, serta untuk menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Ya Allah, timpakanlah sholawat serta salam kepada hamba dan utusanmu Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang memperoleh kebaikan. Seruan berpuasa di dalam Al-Quran dimulai dengan panggilan khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan khusus ini menunjukkan kedekatan dan kecintaan kepada kita sebagai orang-orang beriman. Ketika kita dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan langsung, maka kita yang diseru akan merasakan getaran cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Getaran cinta, rasa kedekatan, keintiman itu yang kemudian membuat kita mudah menerima isi seruan yang disampaikan setelahnya, siap melaksanakan beban-beban yang terkandung di dalam seruan Allah. Inilah antara lain suasana jiwa yang penting kita hidupkan saat mendengar perintah melaksanakan puasa Ramadan, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Islam adalah tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus menjadi pedoman hidup kita di dunia. Sebuah keyakinan atau akidah dan juga sebuah peraturan atau syariah yang harus disebarluaskan, diperjuangkan, dibela, dan ditegakkan di tempat di mana kita hidup. Menjalani tugas-tugas itu tidak hanya membutuhkan fisik yang kuat, akal yang tajam, tapi juga rohani atau jiwa yang kuat. Disinilah ibadah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai upaya membentuk karakter muslim yang kuat secara rohani, sehingga mampu memikul tugas-tugas sebagai khalifah atau khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Setidaknya ada 4 target yang harus kita capai dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, khususnya dalam konteks mengemban amanah perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam yang kita yakini sebagai pedoman hidup ini. Target yang pertama, qawatul akidah atau memperkuat akidah di dalam hati. Puasa menjadikan hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tunduk, lebih peduli, lebih sensitif, lebih lembut, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat mulia yang lain. Itulah takwa. Pesan lahir takwa adalah orang yang bertakwa mencerminkan kekuatan akidahnya. Artinya kekuatan akidah kita akan seiring sejalan dengan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Target yang kedua, taqwiyatus sholihah billah atau memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nilai dalam puasa yang pasti terbentuk bagi orang yang berpuasa adalah puasa mendidik orang untuk lebih dekat dan lebih kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pada dasarnya adalah ibadah hati, di mana setiap orang tidak akan menjalani perintah berpuasa sebagaimana yang diatur di dalam ajaran agama, kecuali bila hatinya memiliki hubungan dan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya.
Karenanya, ketika perilaku yang di luar Ramadan atau di luar puasa halal seperti makan, minum, dan berhubungan dengan suami istri, namun itu tidak dilakukan di siang di bulan Ramadan atau di saat berpuasa. Hal ini bisa dilakukan selama 1 bulan penuh. Derajat yang ketiga, memperkuat hubungan dengan sesama manusia atau takwiyatus sihla bainan nas. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serentak di seluruh dunia. Kita merasakan satu hal yang sama, yakni lapar dan haus, dan sama-sama berjuang untuk mampu menahan dan mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai keserentakan bisa menghasilkan kebersamaan dan hubungan yang baik dengan sesama muslim. Semangat kebersamaan merupakan modal yang sangat berharga bagi upaya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia amat mencintai orang yang berjuang secara bersama-sama dengan bekerja sama yang baik. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahu bayyana marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam suatu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Keserentakan dalam melakukan ibadah Ramadan juga melahirkan makna kekompakan antar semua kaum muslimin. Target yang keempat, quwwatus sabat atau memperkokoh jiwa ketabahan. Dalam kekuatan konsistensi dan ketabahan adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ketabahan tidak muncul dengan sendirinya, dan karenanya setiap kita harus mendapat pemahaman, kemudian melakukan latihan agar kita memiliki ketabahan hati tersebut. Puasa di bulan Ramadan adalah sarana pelatihan ketabahan yang sangat luar biasa. Kita menjadi lebih berdaya tahan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam ajaran Islam, meskipun dalam kondisi yang sulit seperti haus dan lapar. Keempat target itu sekaligus menjadi karakter yang bisa menjadi karakter pemimpin yang seharusnya kita pilih untuk memimpin masyarakat ke depan. Itulah sedikit kajian ilmu yang dapat saya sampaikan mengenai hikmah dari puasa dan keempat target yang telah saya sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.